Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Insyaallah ini ujiannya kajian online ya. Insyaallah kita bersabar, berstauzan kepada Allah, dapat pahala dari ujian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Sedikit tadi tentang kenapa kita belajar usul fikih ya. Ini tujuannya agar kita bisa menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu kan menemui di dunia luar ya, orang yang jadikan Quran dan Sunnah itu sebagai tunggangan untuk melakukan kejahatan-kejahatannya ataupun pemikiran-pemikiran sesatnya. Bahkan orang-orang Nasrani misalnya, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan ketika Allah berfirman akan kata-kata kami ya, kata-kata kami ya kan, seperti Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami yang menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Mereka menjadikan ini sebagai dalil bahwa Tuhan itu jamak. Tuhan itu menjadi satu. Padahal an-nahnu ataupun kami di dalam ayat ini maksudnya adalah pemuliaan. Maksudnya adalah sebagai usul seperti seorang yang mengatakan di resmi tidak mengatakan aku, tapi mengatakan kami. Ya. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa menggunakan Al-Quran dan Sunnah dengan benar dalam berdalil, dalam menjadikan solusi di dalam permasalahan kehidupan kita. Alhamdulillah, ta'azzani Allah wa iyyakum, karena kondisi yang saat ini terbatas, ya kami kondisi selatan ya, Pulau Jawa yang paling selatan, yaitu di Jogja paling selatan, di Klaten, Kepaten, kemudian sinyalnya juga tidak terlalu kuat. Sehingga kami terpaksa live-nya lewat WhatsApp. Ini belum memiliki untuk bertemu langsung dengan panitia di studio Indonesia. Pertemuan kita kali ini kita maksimalkan hanya untuk mengkaji materi saja, untuk dan juga tanya jawab dan dipending pada pertemuan yang sudah normal, insya Allah. Saya langsung buka bukunya halaman 5 ya. Kita mulai dari Muqaddimatul Mu'allif. Pendahuluan dari penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, Alhamdulillahi nahmaduhu. Segala puji bagi Allah, kami memujinya. Wa nasta'inu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kami mohon ampun kepadanya. Wa natubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan dosa-dosa perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak akan ada orang yang menyesatkan. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. La ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak, yang hak kecuali hanya Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah untuknya senantiasa tercurahkan. Wa ala alihi ashabihi, dan juga dari keluarga-keluarga kepada ahlul bait beliau dan sahabat-sahabat beliau. Wa man tabi'ahum bi ihsanin, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik yang bukti kiamat. Wassalam. Semoga Allah keselamatan untuk beliau. Amma ba'd, hadhihi risalatul mukhtasarah, ini adalah catatan ringkas di usulil fiqh. Ada ilmu usul fikih, berkaitan ilmu usul fikih. Naha ala wifqal manhajil muqarrar. Kami tulis catatan al-manhajil muqarrar,
kurikulum Bisanati Tsalitsah Ats-Tsanawiyah untuk kelas 3 SMA fil ma'ahid al-ilmiyah di ma'had-ma'had lembaga pendidikan di Saudi Arabia. Jadi kitab Al-Usul min Ilmil Usul ini adalah kurikulum yang beliau susun menggunakan pena beliau sendiri sebagai buku pegangan untuk kelas 3 SMA di Saudi Arabia. Wasamainaha, dan kami beri judul catatan ini Al-Usul min Ilmi, dari mufrad yaitu aslun. Aslun itu artinya pondok, aslinya pondasi, ya, pondasi. Sehingga al-usul disitulah pondasi min ilmil usul, dari ilmu usul fikih. Ini berbicara tentang dasar-dasar daripada ilmu usul fikih. Kita maka setelah selesai kitab ini jangan berbangga diri dulu, ya. Kita baru belajar di kulitnya ilmu usul fikih. Ini baru belajar di pondasinya, ya. Bahkan ketika seorang itu merasa ketika belajar sedikit ilmu, kemudian merasa dia sudah mengetahui banyak ilmu, seakan dia adalah ulama, ya, itu menunjukkan kejahilannya. Jadi seorang itu alim jika dia merasa bodoh, padahal ilmunya sudah sangat banyak. Ya. Kita lanjutkan, langsung kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pengertian usul fikih. Jangan sampai belajar panjang kali lebar tentang usul fikih, tapi kita bingung, ini usul fikih ini maksudnya apa? Jadi nggak akan ada manfaatnya nanti pelajaran-pelajaran setelahnya kalau kita nggak paham usul fikih ini sebenarnya ilmu apaan. Nah, mohon ini diperhatikan dengan baik, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu usul fikih? Usul fikih itu didefinisikan melalui dua sudut pandang. Jadi ada dua sudut pandang definisi usul fikih. Al-awal, yang pertama, dari mufradai, ditinjau dari dua kata yang menyusun. Dari kalimat usul, yaitu definisi kata usul itu apa? Kalimat fikih, dan definisi fikih itu apa? Kalau kita tahu apa yang dimaksud dengan usul, kemudian apa yang dimaksud dengan fikih, nah kita akan bahas usul fikih apa. Ini definisi usul fikih, jadi yang pertama, ya, itu apa? Ditinjau dari dua kata yang menyusun. Usul apa, fikih apa. Usul adalah jamu aslun, ya. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yang dimaksud dengan aslun itu adalah segala hal yang menjadi pembangun yang lain. Yubna, menjadi pembangun alaihi ghairuhu, yang lain. Atau dalam kata singkat, yaitu pondasi. Itu namanya uslun, aslun. Wa min dzalika, bukti bahwa aslun itu maknanya adalah pondasi atau suatu hal yang membangun yang lain. Di dalam ungkapan bahasa Arab sering disebut aslul jidar. Wa huwa asasuhu, aslul jidar. Usulnya tembok. Apa maksudnya usulnya tembok? Jidar itu tembok. Itu asasuhu, pondasinya. Wa aslul syajarah, usulnya pohon. Maksudnya apa? Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, yaitu batang yang darinya bercabang ranting-ranting, ya. Aghsan itu ranting. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, Al-Quran juga menjadi saksi bahwasanya makna aslun itu pondasi. Seperti dalam Ibrahim ayat 24, Allah mengatakan, alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'.
Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan untuk satu kalimat yang baik, kalimatul thayyibah, kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Itu seperti syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha, aslunya sabitun menanjak. Wa far'uha fis sama, ranting-ranting yang menjulang tinggi ke langit. Maka aslun di sini adalah apa? Batang pokok dari sebuah pohon. Jadi aslun itu adalah fondasi. Aslun itu yang lain. Kita sudah paham apa itu usul. Ya, kita sudah paham apa definisi usul, yaitu fondasi. Dan kita juga sudah menjelaskan bukti-bukti bahwasanya aslun itu artinya fondasi, baik dari ungkapan bahasa Arab ataupun dari Al-Quran. Nah, yang kedua adalah kita akan mempelajari fikih itu apa. Al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa. Al-fahmu adalah pemahaman. Al-fahm. Bukti bahwasanya fikih itu artinya pemahaman. Itu terekam di dalam Al-Quran. Surah Taha ayat 27 dan Allah berfirman, wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah, hilangkanlah rasa berat lisanku untuk berbicara. Berat lisanku untuk berbicara. Yafqahu qawli, agar mereka faqih terhadap ucapan. Agar mereka punya fikih terhadap ucapanku. Maksudnya apa? Fikih di sini yafqahu qawli ay yafhamu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Nah, ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam sebelum diutus bertemu Fir'aun. Maka beliau berdoa kepada Allah agar dihilangkan rasa takutnya, agar diringankan lisannya berbicara menyampaikan kebenarannya. Yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapan. Yafqahu di sini fi'il mudhari, ya, dari masdar al-fiqh. Faquha yafqahu. Predikatnya adalah faquha yafqahu. Jadi fikih itulah pemahaman. Berarti kalau usul itu fondasi, fikih itu pemahaman, secara bahasa artinya pemahaman. Usul fikih ini sampai di sini kita paham, usul fikih adalah fondasi untuk memahami. Fondasi untuk memahami. Di ini ilmu sangat penting sekali, karena kalau kita nggak punya fondasi, nggak punya ilmu dalam memahami, apapun itu objeknya, apapun itu permasalahannya, ya, kalau kita nggak punya fondasi basic yang kuat untuk memahami, kita bisa salah paham. Dan betapa fatalnya kalau salah paham itu berkaitan dengan agama ini. Ya, betapa fatalnya ketika salah paham itu terjadi pada Al-Quran dan hadis. Nanti dampaknya bukan hanya buruk untuk dia, tapi bisa karena kebodohannya bisa mencoreng nama baik Islam, bisa mencoreng nama baik Al-Quran dan hadis Nabi yang tahu kejelang ini. Jadi pentingnya usul. Itu baru sebatas makna fikih secara bahasa, dan itu belum cukup. Alhamdulillah secara bahasa kita tahu usul fikih itu. Nah, makanya di sini hikmahnya. Dia para ulama sering menyambungkan, ya, definisi bahasa dan istilah. Yang definisi secara bahasa itu untuk muqaddimah, sebagai sarana memahamkan definisi yang inti, yaitu secara istilah. Istilahan adapun makna fikih secara istilah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i, al-amaliyah, yang sifatnya amali, bi adillatiha tafsiliyah, melalui dalil-dalil yang rinci, yang tafsil. Fal muradu bi qaulina, apa makna ma'rifah di sini? Ma'rifatul ahkam, ma'rifah, pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i. Nah, yang dimaksud dengan ma'rifah atau terjemahnya adalah pengetahuan, itu adalah al-ilmu wa ilmu dan praduga, ilmu dan prasangka. Lianna idrakal ahkamil fiqhiyah, karena
pengetahuan terhadap hukum-hukum fikih, yakun yakinian. Terkadang bisa yakin. Jadi derajat keilmuan, derajat pengetahuan yang sampai kepada itu ya. Ya seperti misalnya kita yakin khamar itu haram, kita yakin riba itu haram, kan yakin ya, nggak ada keraguan lagi. Nah, waqad yakunu dhanniyan, dan terkadang ya hukum fikih itu sifatnya dhon, yaitu prasangka. Kama fi katsirin min masail fiqhi, sebagaimana yang terjadi pada banyak permasalahan fikih. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifah di sini adalah yakin dan prasangka. Pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i ini, maksudnya pengetahuan di sini adalah yang bersifat yakin ataupun yang bersifat prasangka. Antara hukum-hukum fikih yang bersifat yakin dengan yang prasangka banyakkan mana? Banyakkan yang prasangka. Kalau yang yakin-yakin itu yang ijma, yang sudah ada dalilnya, makanya banyak di dalam Al-Quran itu di dalam pembahasan fikih itu kebanyakan masalah-masalah yang didiskusi para ulama. Seperti ya kan? Itu juga para ulama berbeda pendapat. Dan itu pendapatnya masing-masing sangat kuat. Ya. Kemudian apalagi ya? Permasalahan misalnya hukum merapikan jenggot, ya kan? Apakah boleh merapikan jenggot segenggam ketika jenggotnya sudah lebih dari segenggam atau tidak? Khilaf panjang di antara para ulama. Banyak sekali permasalahan yang sifatnya ini itu prasangka kuat sebagai pengetahuan. Bisa sebagai pengetahuan. Nah, ini penjelasan untuk ma'rifah atau pengetahuan. Sekarang berikutnya, wal muradu bi qaulina, yang maksud dengan ucapan kami adalah al-ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Maksudnya adalah al-ahkam al-mutalaqqah min asy-syar'i. Hukum-hukum yang diambil dari syariat ini. Kal wujub wa tahrim, seperti wajib dan haram. Fa kharaja bihi al-ahkamul aqliyah. Dari definisi ini maka hukum-hukum akal tidak masuk ke dalam fikih. Hukum akal tidak termasuk fikih. Kama arifati annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan seseorang bahwasannya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini namanya hukum akal. Wal ahkamul adiyah, ya, ini juga istilah al-ahkam asy-syar'iyyah yang masuk dalam definisi tadi juga menjadikan hukum-hukum adat, hukum-hukum kebiasaan tidak masuk ke dalam lingkup fikih. Kama rifati nuzul timli fil lailati syatiyah, seperti pengetahuan seseorang bahwasanya embun, til itu embun yang turun di malam yang dingin, ya, idza kana jawu sahwan, ketika udara ketika cuaca itu cerah. Ini hukum kebiasaan. Jadi fikih hanya berkaitan dengan ahkam syar'iyyah, hukum syar'i. Hukum selain ahkam syar'iyyah nggak masuk dalam fikih. Orang yang mengetahui hukum selain hukum syar'iyyah tidak disebut faqih. Hukum misalnya yang lain ya, misalnya hukum fisika. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mengetahui hukum-hukum seperti ini maka tidak disebut faqih atau fikih. Ia hanya berkaitan dengan hukum syar'i saja. Apakah semua hukum syar'i? Karena ini kan luas, banyak sekali. Maka tidak semua hukum syar'i wal muradu bi qaulina al-amaliyah. Yang dimaksud dengan ucapan kami pada definisi al-amaliyah yaitu hukum syar'i yang sifatnya amali. Ya. Jadi tidak semua hukum syar'i, tapi hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Apa yang dimaksud dengan amaliyah itu? Ma la yata'allaqu bil i'tiqad, yang tidak berkaitan dengan akidah, as-salati wa zakat, seperti sholat dan zakat. Ya, jadi kalau hukum-hukum akidah nggak masuk pembahasan fikih. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih ataupun dengar kajian-kajian
Tidak ada pembahasan tentang surga, tentang kenikmatan apa saja di surga. Tidak ada pembahasan tentang azab-azab neraka, tentang apa yang terjadi di padang mahsyar nanti, apa yang terjadi di alam kubur. Tidak ada di pembahasan fikih. Coba ketika teman-teman sekalian sedang ikut pelajaran fikih di Kami Siap ya bersama Ustaz Reza, ada pembahasan itu? Coba dicek dari apa pertama sampai akhir kitab Muyasar yang menjadi kurikulum. Karena ini pembahasan akidah. Jadi yang disebut amali di sini adalah segala hukum syar'i yang bukan akidah. Maksudnya apa? Yaitu amali, ya, hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan zahir, bukan amalan batin, ya. Itu namanya amal. As-salat wa zakat, seperti salat, zakat. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Maka dengan kalimat ini, dengan kata ini, istilah ini, hukum-hukum akidah tidak masuk, seperti tauhidillah, seperti keesaan Allah, ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, dan pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat Allah. Fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Maka hal seperti itu tidak disebut fikih secara istilah. Baik. Kita lanjutkan penjelasan terhadap definisi fikih. Wal muradu bi qaulina bi adillatiha tafsiliyah. Jadi maksud dengan ucapan kami melalui dalil-dalil yang tafsili. Yaitu tafsir itu maksudnya rinci, melalui dalil-dalil yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalil rinci itu adillatul fiqhi al-maqrunah bi masailil fiqhi at-tafsiliyah. Dalil-dalil fikih yang berkaitan dengan permasalahan fikih secara rinci. Ya, yaitu dalil Quran dan hadis yang menyinggung permasalahan fikih, satu permasalahan fikih saja. Ini dalil tafsir. Dalil tafsir itu adalah dalil yang menyinggung satu permasalahan. Ini nggak bisa digunakan untuk dalil masalah lain. Contohnya ya, firman Allah, wa aqimus shalah. Kerjakanlah sholat. Ini namanya dalil tafsir. Ini contoh dalil tafsir, dalil yang rinci. Disebut rinci karena hanya menyentuh satu masalah, bukan global yang menyentuh banyak masalah. Bisa dipakai untuk puluhan bahkan ratusan mungkin permasalahan. Dan kalau aqimus shalah ini hanya untuk sholat saja, nggak bisa dipakai untuk nikah, nggak bisa dipakai untuk sedekah, nggak bisa dipakai untuk puasa. Contohnya misalnya Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini juga ini contoh dari tafsir, bisa dipakai untuk dalil yang lain. Nah, itulah dalil yang digunakan dalam ilmu fikih itu. Makanya kalau teman-teman belajar fikih itu bersama Ustaz Reza, itu yang disinggung dalil-dalil tafsir semua. Ketika bahas tentang sholat tadi disebutkan dalil tentang sholat. Wa aqimus shalah, ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, tentang sholat semuanya. Nanti berpindah ke zakat, tentang zakat saja, dalil-dalil yang dipakai. Ya, inilah fikih, itu fikih. Fa kharaja bihi usul fikih, maka dengan istilah ini atau dengan kalimat bi adillati at-tafsiliyah, melalui dalil-dalil yang tafsir. Ini untuk menjadikan usul fikih nggak masuk ke dalam definisi fikih. Usul fikih nggak masuk ke dalam definisi fikih. Kenapa? Li'anal bahtsa fihi, karena pembahasan usul fikih itu innama yakunu fi adillatil fiqhil ijmaliyah. Ya. Itu pada dalil-dalil fikih yang ijmali, yang global. Jadi kalau nanti kita sudah melangkah jauh belajar usul fikih ini, nanti kita akan tahu bahwa pembahasan usul fikih itu lebih pada kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum, yaitu dalil-dalil yang bisa kita pakai untuk berbagai macam masalah. Contohnya misalnya innamal a'malu binniyat, bisa menyelesaikan banyak masalah. Bisa kita pakai masalah sholat, bisa kita pakai masalah nikah, kita bisa pakai masalah sedekah. Innamal a'malu binniyat. Orang
itu amalannya tergantung dengan niatnya itu untuk apa. Kalau dia melakukan sedekah untuk ibadah, ya dapat ibadah. Tapi kalau dia sedekahnya hanya untuk gengsi ataupun misalnya untuk dilihat orang, ya itu yang dia dapatkan. Tidak punya ibadah. Ini bisa dipakai untuk banyak hal. Nah, itu usul fikih itu. Sekarang kita sedang tidak membahas usul fikih. Kita sedang bahas definisi satu persatu. Usul apa, fikih itu apa. Ya. Kemudian, nah inilah definisi usul fikih berdasarkan tinjauan yang pertama, yaitu ditinjau dari dua kata yang menyusunnya. Fikih, usul itu apa, fikih itu apa. Maka usul itu pondasi, fikih itu adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali melalui dalil-dalil tafsir. Dalil-dalil yang rinci, yaitu dalil-dalil yang menyinggung satu masalah. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa memahami apa itu usul fikih itu. Kalau dari tinjauan yang pertama ini, maka usul fikih adalah fondasinya fikih. Pelajaran fikih bersama Ustaz Reza. Nah, pondasinya fikih, ilmu fikih yang tersusun dalam kitab Miyazar, pondasinya adalah ada usul hadis atau mustalah al-hadis. Jadi adalah dalam ilmu fikih juga ada pondasi-pondasinya, ada kaedah-kaedahnya. Ya. Jadi kalau orang itu menguasai ilmu fikih, dia paham kenapa sholat bisa wajib, dia paham kenapa puasa bisa wajib. Ya, kalau seiring bertambahnya usia kita, bertambahnya perkembangan akal kita, perkembangan kedewasaan kita, manusia biasanya semakin kritis, ya kan? Maka jangan dibiarkan kita ini bertanya-tanya tanpa kita berusaha cari jawaban, ya. Jangan biarkan diri ini bingung, cari ilmu sebanyak-banyaknya, jawab semua kebingungan yang ada dalam diri kita nih, jangan sampai ada bingung. Apalagi kalau masalah bingungnya berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Kita berupaya tidak kita berpisah dari dunia ini kecuali kita bisa memahami firman Allah, memahami hadis Nabi SAW. Nah, bertanya-tanya kok sholat bisa wajib. Nah, kalau dulu masih awal-awal kita belajar atau kita masih kecil, masih remaja awal-awal, ya mungkin ikut aja. Ya wajib ya sudah. Riba haram ya sudah haram. Judi haram ya sudah kan haram. Nah, dengan belajar usul fikih ini kita tahu logisnya kenapa bisa menjadi wajib, kenapa bisa jadi haram. Kita akan tahu kenapa Ustadz ini ditanya ini kok bilangnya ini wajib. Ustadz ini ditanya ini kok bilangnya makruh. Kenapa? Kita tahu kronologisnya. Sehingga nyaman. Ya, lebih lega, lebih puas dalam beragama ketika kita tahu ilmu yang seperti itu. Nah, jadi dia adalah fondasi fikih. Nah, sekarang yang kedua, ibari kaulihi. Definisi usul fikih ditinjau dari istilah usul fikih. Fani al-mu'ayyan. Definisi usul fikih ditinjau dari nama usul fikih. Nama usul fikih. Yaitu nama usul fikih ini adalah nama untuk sebuah cabang ilmu pengetahuan. Sehingga kalau berdasarkan definisi yang kedua ini nggak definisi usul apa, definisi fikih apa, tidak. Tapi definisi ini adalah definisi setelah usul fikih ini digabungkan semuanya, usul dan fikih digabungkan lalu didefinisikan. Nah, ini definisi yang kedua, tersebut yang kedua. Definisi adalah ilmu yubat alilatil fiqhil ijmaliyah. Usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmali, global. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan cara menggunakan dalil tersebut. Cara menggunakan dalil tersebut. Wa halal mustafid, serta kondisi orang atau sifat orang yang layak berdalil. Jadi ini definisi usul fikih.
menurut tinjauan yang kedua, ya, dia adalah ilmu yang membahas dalil fikih ijmali, dalil fikih yang global, yaitu dari Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan hukum amali, ya, berkaitan dengan hukum zahir, dengan hukum amalan badan. Karena tadi kita sudah bahas fikih itu berkaitan dengan amaliyah, ya, yaitu dengan amalan badan. Ini dia membahas dalil-dalil fikih yang ijma, dalil yang bersinggungan dengan amalan badan, dengan amaliyah, ijma menurut ini yang membedakan dengan fikih. Kalau fikih tafsir itu yang digunakan dalil yang untuk berkaitan satu masalah. Tapi kalau kita belajar fikih lebih lanjut lagi, maka dalil yang dituangkan di Quran jadi adalah kaidah umum. Seperti contohnya Nabi pernah mengatakan, ya darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini kita bisa pakai untuk keadaan dan apapun. Dalam masalah jual beli kita bisa. Gak boleh kita melakukan terhadap diri sendiri. Orang normal kita bisa pakai. Kita gak masalah new normal kita pakai. Kita masa pandemi kayak gini bisa melakukan itu di semua contohnya dari unsur fikih. Kalau murad berkali dari ijma'nya. Ini kita akan pelajari ya penjelasan dari definisi ini satu persatu. Jadi maksud dengan ijma' adalah al-qawaid umum. Kita pelajari adalah kaidah-kaidah umum di dalam usul fikih ini. Baik kaidah itu langsung dari lafaz yang dari dalil, seperti la darara wa la dirar itu hadis. Innamal a'malu binniyat itu hadis. Sekaligus dari kaidah umum. Atau lafaz yang disusun oleh para ulama jadi penelitian mereka dari sekian banyak dari Quran dan Sunnah. Mereka menyusun sebuah kaidah. Disimpulkan sebuah kaidah contohnya. Ya, al-amru lil wujub. Itu hukum asalnya wajib. Segala perintah dalam Quran dan Sunnah hukum asalnya menghasilkan hukum wajib. Kecuali ada masuk boleh hari. Karena yang kedua contohnya larangan itu maknanya haram. Orang aslinya haram semuanya. Walaupun tidak ada kata-kata haram di ayat ataupun hadis. Tapi itu hasil hukumnya semua haram. Kecuali ada indikasi lain yang memalingkan dalil tersebut kepada hukum lain, misalnya lebih rendah makruh, maka kita manai makruh. Keabsahan menunjukkan itu menunjukkan keabsahan suatu amalan ibadah. Jadi kalau orang sudah melakukan perlu diulang, ya, wudunya sah, rukun-rukun kemudian wajib-wajib yang dilakukan sah, tidak perlu diulang. Ini contoh-contoh dalil-dalil ijma'li itu seperti itu. Dalil Quran yang sifatnya global ataupun yang berupa kaidah-kaidah umum yang disusun para ulama. Fakhraja bihil adillah at-tafsiliyah, maka dengan istilah ini dalil tafsili enggak masuk dalam usul fikih. Fala tudkar fi usul fikih, maka dalil tafsili dalil rinci itu enggak tamsil kecuali hanya untuk contoh. Lil qaidati untuk kaidah umum. Ya, contohnya tadi misalnya saya katakan tadi kan kaidah umumnya, kaidah kan al-amru wujub. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Contohnya apa? Dari tafsir itu hanya berbeda dalam ilmu fikih, itu yang dikupas ya dari A sampai Z itu dalam ilmu fikih, gitu ya. Wal muradu bi qaulin, yang dimaksud dengan ucapan kami wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara menggunakan dalil tersebut.
yaitu ma'rifatu kayfiyatu yastafidul ahkam, yaitu pengetahuan, yaitu mengetahui cara yaitu dari dalil ijmali tadi, dari kaidah-kaidah umum, baik kaidah itu lafadznya dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari kesimpulan para ulama. Ya, bidarasati ahkamil alfaz, melalui dengan mempelajari hukum-hukum lafaz, wadalalatuha, dan makna-maknanya, seperti umum wa khusus, seperti apa itu umum, apa itu khusus, apa dampak daripada dalil yang lafadznya umum, yang redaksinya umum, apa dampak daripada dalil yang redaksinya khusus, apa dampak hukumnya. Ciri-ciri dari yang umum, ciri-ciri yang khusus itu bagaimana, ini yang dipelajari dalam usul. Wa itlaq wa taqyid, dan mutlak muqayyad. Ya, apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Wa nasikh wa mansukh, dan nasikh itu apa, mansukh itu apa. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu hukum yang dihapus. Mana saja ayat-ayat yang hukumnya sudah dihapus, mana saja ayat-ayat yang fungsinya menghapus hukum yang lain, gitu, sehingga tidak berlaku lagi di masa sekarang. Nah, itu dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Wa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqh ahkamaha. Dengan mengetahui cara menyimpulkan kita kan tinggal 3 paragraf lagi ya. Wa halal mustafid, yang disebut dengan halal mustafid itu ma'rifatu halil mustafid, pengetahuan terhadap kondisi mustafid, sifat-sifat mustafid. Siapakah mustafid itu? Wa huwal mujtahid, yaitu mujtahid. Ya, mujtahid itu adalah orang yang punya wewenang, punya kapabel untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis, atau menjawab permasalahan berdasarkan Quran dan hadis. Nah, ini nggak sembarangan orang yang bisa seperti itu. Makanya nggak sembarangan orang berfatwa, nggak sembarangan kita bertanya tentang agama ini kepada sembarangan orang ya. Tapi punya ciri-ciri ya, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri itu apa saja? Jelaskan dalam ilmu ushul fikih. Siapa yang berhak berfatwa? Siapa yang berhak menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan hadis? Ini nggak sembarangan orang. Ya, nggak semua misalnya karena dia pendidikannya tinggi, dia boleh berceramah, padahal dia nggak paham Al-Quran, nggak paham hadis, nggak paham bahasa Arab, nggak pernah belajar usul fikih. Kemudian dia menjadi diulamakan, ya, kemudian dia mengisi khutbah, aku berceramah. Agama ini mahal, ikhwah. Kalau dalam masalah kedokteran saja nggak sembarangan orang mengatakan, bicara tentang kedokteran, ada misalnya tukang bengkel misalnya, ataupun arsitektur, berbicara tentang kedokteran, nah nanti bisa masalah kena malpraktek ya, bisa didemo orang ya, bisa mencelakakan orang, akan paham ini bisa mencelakakan orang. Nah, tapi ironisnya dalam masalah agama tidak banyak yang sadar tentang hal tersebut, sehingga semua orang ingin bicara masalah agama ini, semua orang ingin menjadi ulama. Padahal untuk bisa berbicara tentang agama ini harus ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya, ada ada sifat-sifatnya, ada kualitas yang harus dia upayakan gitu. Ini mustahid gitu ya. Sumya mustafid, dan mustahid itu disebut dengan mustafid li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkam, karena dia bisa mengambil, bisa menyimpulkan sendiri hukum-hukum min adillatiha, dari dalilnya langsung. Li bulughihi martabatal ijtihad, karena dia telah sampai pada derajat ijtihad.
Ma'rifatul mujtahid, maka pengetahuan seorang mujtahid. Ma'rifatul mujtahid wa syuratul ijtihad, maka mengetahui siapakah mujtahid itu dan apa syarat-syarat boleh berijtihad. Namanya ijtihad itu adalah proses memahami Al-Quran dan hadis untuk menyimpulkan hukum, itu namanya ijtihad. Ya, apa syarat-syarat seorang itu boleh berijtihad, apa hukum-hukumnya, apa hukum berkaitan dengannya, dan yang lain sebagainya. Yubhatsu fi usul fikih. Ini dibahas di ilmu usul. Nah, inilah definisi usul fikih ya. Kita sudah belajar 2 definisi, ditinjau dari 2 kata yang menyusunnya. Kemudian yang kedua ini adalah ditinjau dari nama untuk cabang ilmu, bahwa usul fikih definisinya secara bersamaan, definisinya adalah sebuah ilmu yang mempelajari dalil-dalil fikih yang global, yaitu dalil-dalil fikih, baik itu Al-Quran ataupun kaidah-kaidah yang disusun oleh ulama, ya, yang menyangkut banyak masalah. Namanya global itu kan cakupannya luas, ya. Kemudian yang kedua yang dibahas juga wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara menyimpulkan hukum yang tepat dari dalil-dalil global itu. Ya, cara menggunakan secara tepat dalil global itu, baik itu dengan menarik hukum darinya, menyimpulkan hukum darinya, atau apa, menempatkan dalil-dalil itu pada permasalahan, pada kasus yang ada di hadapan mata kita secara tepat. Wahal al-mustafid, dan ciri-ciri orang yang boleh berfatwa, orang-orang yang boleh berbicara agama, boleh menyimpulkan hukum itu apa saja. Nah, ini dipelajari di ilmu usul fikih. Sekarang kita akan belajar faedah usul fikih. Manfaat belajar usul fikih. Tadi sempat saya singgung di awal. Ini ada tambahan dari penulis. Inna usul fikih, sesungguhnya ilmu usul fikih itu ilmu jalilul qadri, ilmu yang tinggi kedudukannya. Balighul ahamiyah, sangat penting. Ghazirul faedah, kaya manfaat. Faedah tuh di antara manfaatnya. At-tamakkun min husulil qudrati yastati'u biha istikhrajul ahkami asy-syar'iyyah. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar akan memiliki kemampuan menyimpulkan hukum, istikhrajul ahkam syar'iyyah, menyimpulkan hukum-hukum syar'i, mengetahui hukum-hukum syar'i, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala asasin salimah, ya, berdasarkan dengan cara yang selamat, dengan cara yang benar, ya. Karena kalau bicara menyimpulkan dalil, semua orang bisa menyimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Tapi masalahnya, kesimpulannya ini benar atau tidak, teman. Supaya kita bisa menarik kesimpulan, hikmah, pelajaran, hukum-hukum dengan benar dan tepat dari Quran dan hadis yang sudah kita punyai ini, maka perlu ilmu. Karena Quran dan hadis ini pusaka, ini wahyu, nggak sembarangan orang bisa langsung paham terjemahannya, punya Quran terjemahan langsung paham Quran semuanya, dia ulama, enggak, dia ahli tafsir, enggak. Ini butuh ilmu usul fikih untuk bisa seperti itu. Makanya ikhwah sekalian wal akhwat, ilmu usul fikih ini dipakai di semua cabang ilmu Islam. Antum bicara tafsir itu harus pakai usul fikih. Antum bicara hadis itu harus pakai usul fikih. Apalagi bicara fikih, nah itu harus pakai usul fikih. Jadi dipakai semua cabang ilmu pakai usul fikih. Makanya kurikulum mata pelajaran ini kita masukkan ke dalam kurikulum kami siap, ya. Karena ini ilmu sangat penting sekali. Kita bicara akidah, bicara fikih, bicara tafsir, semuanya memakai usul fikih. Ya. Wa awwalu man jama'a, orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih ini menjadi fanin mustaqil, cabang ilmu tersebut, itu adalah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Jadi beliau ulama yang pertama kali menulis kitab yang berkaitan dengan usul. Awal Islam, di awal-awal sejarah hadis, ilmu tafsir masih tercacar. Lalu kemudian
dikumpulkan oleh seorang ulama Imam Syafi'i menjadi kitab tersendiri dalam kitab ini namanya Risalah ya. Kemata ba'al ulama kemudian jasa beliau ini diikuti oleh para ulama yang lain. Fa'alaf fihi ta'alif al-mutanawwi'ah, sehingga para ulama menulis karya-karya tulis yang bermacam-macam dalam masalah usul fikih ini. Ma baina manthur wa manzum, baik berupa manthur, nasar. Nasar itu tulisan kayak yang kita baca ini, kitab Al-Usul min Ilmi Usul ini namanya nasar ya. Manzum itu syair. Ya, berupa syair seperti ada Nazmul Waraqat, karya Emriyuti yang terkenal kan. Wa mukhtasar, ada kitab usul fikih yang ringkas, maksud ada yang juga kitab usul fikih yang panjang atau yang tebal, hatta sara fannan mustaqillan, sampai kemudian ilmu ini menjadi cabang ilmu tersendiri dalam dunia Islam. Lahu kiyanah wa mumayyizatuhu, yang memiliki ciri khas dan kelebihan-kelebihan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan target kita pada hari ini. Kami cukup sekian kajian pembuka usul fikih pada semester ini, semoga dapat difahami dengan baik. Yang belum paham tolong diputar ulang nanti rekamannya, karena kajian awalnya adalah fondasi kita untuk mengarungi samudra usul fikih pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Ansari yang telah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Pada para santri, jangan lupa nanti malam ada kuis pekanan, dan insya Allah catatan kajian serta video rekaman kajian akan segera kami upload melalui Google Classroom. Dimohon para santri untuk tetap menyimak dan mengikuti setiap perkembangan yang ada di Google Classroom. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.